Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Materi kita hari ini adalah tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kita kesabaran dalam belajar. Baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami ketentuan akikah dan kurban, 2. Menyajikan dalil yang berkaitan dengan akikah dan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu melihat proses penyembelihan hewan? Tata cara penyembelihan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan untuk tujuan konsumsi dan ada penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dan kurban adalah 2 penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, kurban dilakukan berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasangan suami istri. Kebahagiaan pasangan suami istri semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak. Maka, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua melaksanakan akikah dengan menyembelih kambing. Akikah ini merupakan perintah agama yang memiliki banyak manfaat. Ibadah kurban sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Pengertian akikah. Arti akikah menurut bahasa adalah memutus atau melubangi. Sedangkan arti akikah menurut istilah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "An Samrata anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma." Rawahu Ibnu Majah. Dari Samurah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelih akikah untuk anaknya, boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu sebagai berikut. 1. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. 2. Kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikah.
Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah seperti berikut ini. 1. Menghidupkan sunnah. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. 4. Dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. 5. Merupakan bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud asa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. 6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang akikah. Untuk pembahasan kurban, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.